Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Kalau kalian perhatikan gua sudah mulai tidak upload itu banyak banget, ada sekitar 4-5 harian lah. Terakhir gua upload itu video storytelling karena itu memang di tag waktu sebelum demo. Kalau nggak salah demo itu pertama kali dimulai kan tanggal 25. Jadi sebelum ada demo dan segala macam sampai kekacauan kayak sekarang, video itu dibikinnya. Makanya pas lu nanya kenapa lu nggak bahas isu sama sekali bang? Iya, gua ngerti kenapa kalian nanya itu karena biasanya setiap ada isu sosial yang lagi hype, lagi rame, gue pasti selipin itu di konten untuk biar kita sama-sama tahu, biar awareness penonton gue tuh juga gak ketinggalan sama apa yang terjadi. Cuman untuk kejadian kali ini gue ngerasa agak berbeda karena gini, gue gak upload videonya bukan berarti gue gak ikutin sama sekali. Bahkan dari pertama kali demo itu pertama 25 Agustus yang masih normal dan mulai ada banyak kekacauan dan terlalu banyak yang janggal untuk gue gak ikutin sampai utuh gitu maksud gue. Jadi gue gak mau asal ngomong dulu, gue mau ikutin bener-bener step by step. Dan tiap harinya memang bener-bener berubah. Kayak 25 Agustus demo normal, besoknya ada demo susulan lagi. Waktu tanggal 28 itu puncak kekacauan pertama. Gue masih inget banget tengah malam gue ngeliat berita almarhum Afan. Gue juga mau ucapin belasungkawa juga. Itu rasanya kayak gue denger berita COVID pertama kali. Langsung suasananya mencekam. Kayak gue yakin semua orang pasti ngerasain hal yang sama lah. Gak berhenti dari sana. Setelah kejadian malam itu tuh semua hal yang janggal tuh mulai kerasa. Contoh, di mana-mana yang namanya demo itu selalu prepare dan proper. Maksud gue biasanya selalu akan ada tim medis, jelas siapa yang ngasih komando. Udah gitu logistiknya juga jelas. Gak kayak penumpang dalam satu truk diturunin tinggal gitu. Nah, terlalu banyak hal yang aneh yang menurut gue kok ini beda ya, janggal ya sama waktu di Pati. Bahkan waktu di Pati tuh semua warga satu suara gitu, satu suara. Yang ini berbeda, ini beda banget, terlalu banyak hal yang janggal. Contoh janggal pertama adalah kalau kalian perhatikan dari tanggal 28 dari kekacauan sampai per hari kemarin, setiap kekacauan itu polanya selalu sama, patternnya selalu sama, selalu terjadi di tengah malam atau bahkan malam banget. Bahkan yang terbaru banget tadi malam banget tuh 12:30 gue inget banget di Bandung. Sama polanya kan terjadinya tengah malam. Kenapa gue bilang gitu? Karena Minggu tuh hari tenang, karena semua kekacauan propagandanya tidak berhasil. Mereka berharap kita semuanya akan marah di jalan, tapi enggak ada demo sama sekali hari Minggu. Tapi ada gedung yang kebakar. Yang udah pasti bukan berdemo karena gak ada yang pergerakan hari itu. Terus hari Senin yang kita khawatirkan, kayak gue mulai khawatir nih, takut bakalan besok Senin tuh bakal jadi peak tertingginya orang demo di banyak kota. Hari Senin itu semua orang mau menyampaikan aspirasi itu dengan damai, semuanya lancar. Orang-orang pemerintah daerahnya juga nyambut juga bagus, dan mereka sesuai dengan timeline. Mereka belajar dari yang sudah-sudah. Mereka balik jam 3 sore, jam 4 udah bubar, karena mereka tahu kalau malam pasti begitu. Terutama tuh hari Minggu banyak banget yang janggal. Ada satu gerombolan gak jelas dari mana di Bekasi turun, padahal warga Bekasi aja lah usokap pada kesini ribut segala macam. Menurut gua mungkin ini ada indikasinya memang kita dibuat seperti takut gitu ya. Karena kalau polanya tuh hampir mirip kayak 98. Tapi bedanya zaman itu sama zaman sekarang udah beda. Zaman dulu satu suara media tuh bisa disetir. Kalau sekarang kayaknya orang-orang kita sudah terlalu pintar untuk ngulang sejarah yang sama lagi. Walaupun ini juga janggal lagi. Kenapa TikTok di ban gitu live-nya? Terus ada pernyataan baru nih dari Komdiji. Ini bukan permintaan mereka. Wah bagus banget ya. Gua juga berharapnya iya sih. Cuman kalau dipikir secara logika, TikTok sendiri mau nutup fitur live-nya untuk beberapa hari atau dalam waktu yang lama sih harusnya nggak mungkin ya. Karena kan mereka akan rugi dong. Terlalu banyak yang janggal lah. Sama kalau lo berharap gua akan nyempilin itu di isu sosial dan konten react kayak biasanya, kayak ini waktu yang tidak tepat untuk kita ketawa-ketawa gitu ya. Kenapa gua hari ini baru mulai? Karena gua berharap banget hari ini semuanya sudah normal. Berita update terbaru hari ini sudah bisa live TikTok kalau gak salah. Kita harus sama-sama tahu kalau tujuan utama kita dari awal itu apa. Jangan sampai terpecah lagi. Maksudnya dari awal tujuan kita kan tuntutan ke DPR. Udah ada dirumusin, nama Jerome tuh udah ada tuh. Semua poin-poinnya sudah ada di sana. Silahkan kalian repost kalau kalian nggak mau ngerusak estetik kalian yang followernya cuma 200. Nyebarin begitu tuh nggak ada salahnya guys. Nggak ada salahnya untuk bersuara. Ada di sana semua poinnya, silahkan dipelajari, silahkan diperhatikan dan amati satu persatu poinnya. Biar kita nggak melenceng kemana-mana.
Hari kedua, hari ketiga sudah mulai banyak narasi yang aneh-aneh kayak kenapa jadi penjarahan. Ya gitulah, isunya mirip sama pola lama lah. Tapi bersyukur banget Gen Z sekarang udah pada pinter-pinter. Kita gak mau dibego-begoin lagi dengan cara-cara yang sama. Balik lagi, karena yang gue bilang tadi, fokus aja dulu sama fokus yang mau kita tuntut gitu ya. Gue gak tahu nih terlalu banyak pihak yang punya kepentingan yang kita gak tahu. Yang pasti yang kita rasakan sekarang kita nggak bisa bedain loh mana teman mana musuh. Yaitu memang fungsinya memang begitu, tujuan utama mereka adalah menciptakan kekacauan propaganda nggak jelas. Kita jadi nggak tahu harus berlindung sama siapa, kita nggak tahu musuh kita siapa, lawan kita siapa, teman kita siapa. Ini kalau ibaratnya Squid Game nih ya, kita tuh lagi dikasih ya nih besok nih loh serang-serangan, terus mereka santai ambil nyebat nonton. Kurang lebih begitu. Maksud gue jangan sampai kita dijadikan alat. Karena kalau kita udah jadikan alat terus dipropaganda kacau dan segala macem, yang gue takutkan dan yang kita semua pasti tidak akan pernah mau, dan gue yakin Presiden Prabowo juga tahu akan hal ini, darurat militer. Gue juga nggak pernah mau ada di sana. Lo harus belajar banyak dari Filipina, Myanmar dan segala macam. Kalau sampai itu diberlakukan, kalau kita terlalu chaos satu sama lain, dibenturkan antara rakyat sama polisi dan segala macam, nanti negara akan beranggap, wah ini udah terlalu chaos nih, udah terlalu kacau, udah nggak bisa lagi dihentikan. Udah solusi paling bener, ya bener lah DPR dilengserin memang. Tapi habis itu diganti sama statusnya dari darurat militer yang kita nggak tahu tuh bisa sampai kapan, bisa mungkin hitungan minggu, bulan, tahun, dan gue juga nggak mau kalau itu akan terjadi dalam waktu yang sangat amat lama. Kalau sampai darurat militer itu terjadi, gue ini nggak bisa lagi ngomong begini. Lo orang tuh nongkrong berkumpul-kumpul tuh udah nggak bisa lagi. Sepele lo ngomong sesuatu yang berlawan arus dengan pemerintahan, udah ciduk. Ya semengerikan itu, dan kita semua kan harus tetap menjaga demokrasi kita biar gak ke arah sana kan. Itulah tujuan propagandanya. Makanya ada waktu dimana kita harus cool down nih, jangan marah-marah terus. Itu bener juga. Kalau ada ajakan demo yang tidak jelas, apalagi lo ngeliat poster-poster jelek dan gak tahu sumbernya dari mana, udah pasti itu provokator. Poster-poster bagus, lo orang kan manusia-manusia estetik ya, bisa bedain lah mana yang provokatif, mana yang memang digerakkan dari siapa dan tujuannya untuk apa. Ya itulah, balik lagi ke sana. Gua pun setelah video hari ini, kalau teman-teman kalau misalkan setelah ini gue masih akan terus update perkembangannya sampai sejauh mana. Kalau setelah ini perkembangannya masih sekacau ini terus, ya mungkin gue akan cool down lagi. Gue mungkin akan stop dulu untuk upload untuk beberapa hari lagi sampai situasinya benar-benar kembali pulih kayak biasanya. Ya gitu aja ya hari ini, semoga dan seterusnya udah deh, terus kita fokus aja sama poin-poin untuk tuntutan kita ya, yang ini. Awas, awas, awas. Awas. Awas, ono sego goreng. Real memasak deh. Real memasak dalam situasi yang panas nih. Ya sehat-sehat ya. Soalnya abis kemarin kan terus gak bisa live ya. Kasihan mesti orang jualan gak bisa gitu. Sekalian jualan di lapangan resiko aja. Masak nasi goreng resiko nyawa aja deh. Astaga, gacor. Apa nih? Astaga gacor. Bang, ada yang lebih nyebelin lagi bang. Di situasi-situasi kayak kemarin, kita kan harus cari informasi A1 ya. Biasanya media paling cepet tuh Twitter, X. Trending topik, pas lu cari topik apapun yang lagi hype, scroll 1, 2, 3, link kalau gak open Setelah aku pikir-pikir kayak Alpha Korea gak buruk-buruk amat deh maksud lu. Ngerusuh trending tuh mereka gak buruk-buruk amat deh. Gak bisa ngeliat situasi gitu loh. Oh lagi rame nih mak, demo nih mak. Oh jualan open gue kasih tahu ya, cewek-cewek open ya. Di situasi genting kayak gitu cowok-cowok gak bisa gimana sih? Suara sih. Assalamualaikum. Wah ini acara resmi kok, suaranya Imro Atus ini. Halo semuanya. Preketek. Dari Imro Atus, silakan Imro Atus. Halo.
Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Bete dong dia. Bete dong dia. Bete dong. Iya dong bete dong. Masa lagi mau serius nih suaranya Imro Atus. Bisa-bisanya bocil-bocil ini ngetas-tas di base lawan aja. Sebenarnya nih masih. Lo kan dipuji. Orang kok marah-marah sih yang dibekel, orang dibilang nyeni masih. Nyeni itu punya karya seni gitu loh. Nah kan berarti kan memuji kan. Kalau dia ngomongnya adalah tangki karatan. Nah itu ngenyek namanya kalau itu. CB tayang ngenyek orang CB nyeni masih. Gak ada yang salah. Orang kok marah mulu sih. Gimana sih dikatain marah, dipuji marah gitu deh. CB nyeni artinya motor CB ada seninya. Bener ya Farid ya aman gua tadi ya. Tapi kata-kata itu sebenarnya satir untuk komunitas motor CB. Makanya enggak orang kok husnuzon mulu gitu. Sujon gitu loh. CB nyeni masih. Lagi mau bersihin kamar. Oma main-main di bawah kan ya. Seseraan mbak tisu ya. Nah, bantalnya hilang satu ini. Yang satu nih. Oma. Ya sini sejujur-jujuran aja ini ya. Gue udah hampir seminggu gue libur record karena situasinya begini. Ngeliat begini tuh jadi nggak mau. Ini gue nggak mau seujon, gue positif thinking aja. Mungkin daripada kram atau terlalu nyaman boker bawa bantal gitu. Punggungnya sakit, ya betul, itu masuk akal tuh punggungnya sakit. Jadi ada tempat nyander. Lumayan loh ini kalau ada bantal gini bisa sampai berapa game nih Mobile Legends-nya. Main di kamar mandi lah ya. Dadah ya tingkahnya bah. Ada tempat tidur, main kamar mandi Beda bang. Sensasinya berbeda kalau push rank di WC sama di kamar. Beda bang. Lebih fokus. Demo guys, demo nih pasukan hijau nih demo. Wih, di kota wisata nih demo nih. Di kota wisata. Ya Jumat berkah coy. Salah info. Yang gak semua hijau ngumpul sekarang demo bang. Katanya Malaysia juga ikut menghibur Indonesia. Apa tuh? Part of you Malaysia. Maka sembuh Indonesia tak sabar nak gaduh klaim rendang teman. Gimana sih? Kayak biasa aja dong. Gak teguh pendirian. Gaji guru di Indonesia itu setara kayak 90 ringgit per bulan. And sometimes 3 bulan sekali baru dapet. Mereka nggak tahu kalau gaji dirapel ya. Di sini dirapel 3 bulan. Jangan lempar-lemparan dong, ayo klaim. Jangan sungkan. Malu-malu sih. Hati-hati bang, konten-konten begini bang. Tapi benar tau, semenjak ada, gue tidak membenarkan ya, maksudnya tidak membenarkan. Walaupun kita tahu kita semuanya sebel lah ya dengan dengan pejabat yang korupsi segala macam gitu. Cuman tidak bisa membenarkan aksi anarkis penjarahan juga ya tetap salah gitu ya. Cuman yang kali ini agak beda nih salahnya, kayak orang salah ya wes lah kenapa enggak gitu. Cuman gue yakin setelah ini akan berkurang tuh konten-konten flexing dan segala macamnya. Iya takut soalnya takut.
Tapi gue jadi menemukan satu fakta. Karena setelah ada satu kan yang lain klasifikasi tuh ya. Jadi yang bisa aku pastikan karena kalau ngelihat statement mereka kan kayak gap jauh banget ya sama rakyat. Makanya mereka tidak ada empati kalau ngomong apa-apa kayak seceplas-ceplos gitu ya pejabat publik. Gue jadi tahu sekarang. Yang mereka takutkan tuh cuma satu. Gak dapat suara sama miskin. Kenapa minta maafnya gak kemarin-kemarin? Lah gue mah artis. Weh. Lah emang kita artis. Kita artis. Kami adalah tim Suara Gajah. Bagus nih meredam amarah loh ini. Dari semua orang pada emosi kan dia catwalk dia di jalan. Kayak cerita fashion week gitu. Katanya kalau kena gas air mata pakai odol. Udah aku pakai tapi kok masih perih mata. Di mata lah. Bukan odolnya di mata.